Jadi karena dia malu, hijrahlah dia. Akhirnya dia hijrah ke Yogyakarta ke sana. Hijrah ke Yogyakarta. Yogyakarta ke sana dia. Sampai ke Yogyakarta dia agak lagi kuliah, tapi di sana dia berdagang. Jadi pedagang dia, jadi pengusaha lah. Boleh kita katakan kalau pengusaha. dalam bahasa sekarang ya. Nah, 30 tahun kemudian dia pulang ke sini. 30 tahun kemudian dia pulang ke sini Ke Aceh. Ke Aceh. Oh, ini kondisinya Aceh nih, Ustaz. Aceh nih. Luar biasa ya Allah. Makanya saya bilang tidak mau saya sampaikan di mana desa ini. Takut nanti saya datang ke sana. Takut nanti saya datang ke sana. Jadi pulang ke Aceh 30 tahun kemudian. Nah, jadi setelah dia pulang ke Aceh 30 tahun kemudian, yang menariknya di sini. Yang pertama, istrinya dokter. Istri dia dokter. Iya. Karena dia punya banyak uang. Nah, istri dia udah jadi dokter. Kemudian anaknya, dia punya anak 2 orang. Dua-dua anaknya dokter. Ya. Bisa disekolahkan di kedokteran. Ya, di Yogyakarta. Kemudian punya menantu. Menantu dokter juga. Menantunya juga dok. Saking marahnya dia ya. Saking marahnya dia ya. Jadi sudah ada berapa orang dokter? Semua harus didokterkan ya. Sudah ada berapa orang ini? 5 orang ya. Istri dia, anak dia 2 orang, menantu dia 2 orang. Jadi sudah 5 orang jadi dokter dalam. Ini luar biasa ya, Ustaz, inspirasi ini ya. Ini berarti Allah jawab doa-doa dia tadi. Ini yang mau kita sampaikan. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya ada satu kisah atau ini memang betul-betul terjadi, Pak. Ya, ini menarik saya pikir. Jadi ada suatu kampung, di satu kampung itu tidak ada seorang dokter. Tidak ada dokter. Tidak ada dokter. Ya. Jadi ada seorang pemuda. Ini kisah nyata, Ustaz. Kisah nyata nih, Ustaz. Nah, saya nggak bilang di mana kampungnya. Nanti itu kode Ustaz ke sana nanti melihat kan. Kode etik jurnalistik. Ya. Jadi ada satu kampung itu tidak ada dokter. Kemudian ada satu anak muda, dia pingin jadi dokter. Nah, karena dia pingin jadi dokter, dimintalah doa-doa. Diminta doa sama orang tua, sama orang kampung ya kan, sama pimpinan-pimpinan pesantren untuk ikut tes menjadi dokter. Ikut tes dokter. Ya. Ini di Aceh nih ya, jadinya. Ikut tes ya. Gak lulus. Pertama tes gak lulus. Gak lulus. Ikut lagi dia, minta doa lagi. Kemudian orang kampung karena tidak ada dokter di sini, rumah sakit jauh, berdoalah supaya dia lulus. Dibuat kenduri lagi ya kan. Yang bahasa Aceh nam kau lah macam nazar lah. Ada bernazar ya. Hana lulus je. Tidak lulus juga. Luar biasa ya. Ya. Sudah 2 kali ya. 2 kali tidak lulus. Ya, betul. Kemudian ikut tes yang ketiga. Sama juga dia melakukan seperti biasa, berdoa kan, mendatangi orang-orang yang orang-orang tua untuk minta doa. Tapi tidak lulus juga. Tidak lulus. Sudah 3 kali. 3 kali. Oh ya Allah, luar biasa ya. Tes lagi. Enggak pernah berhenti, Ustaz. Enggak, setiap tahun tes lagi dia. Setiap tahun. Ya. Ini sudah 3 kali gagal. Gagal, tes lagi dia. Ini menarik Dan juga ya. Tidak lulus. Tidak lulus. Sudah 5 kali ini ya. 4 kali, 5 kali. Ya, lebih kurang ada 5 kali lah. 5 kali. 5 kali dia tes masuk kedokteran tidak lulus. Jadi 5 kali itu berarti kan ada 5 tahun itu. 5 tahun. 5 kali tes ya. Ya. Sudah selesai 1 dokter itu ya. Ya. Teman-temannya dia belum lewat, tapi semangat itu masih ada ya. Teman-temannya udah jadi dokter, udah wisuda. Teman-teman dia sudah jadi dokter, dia masih mau tes. Ya, masih tes. Enggak bisa lagi pun ya. Sudah 5 kali tes tidak lulus, akhirnya dia karena malu di kampung, karena dia malu, hijrahlah dia. Akhirnya dia hijrah ke Yogyakarta ke sana. Hijrah ke Yogyakarta. Yogyakarta ke sana dia. Sampai ke Yogyakarta dia agak lagi kuliah, tapi di sana dia berdagang. Jadi pedagang dia, jadi pengusaha lah. Boleh kita katakan kalau pengusaha. dalam bahasa sekarang ya. Nah, 30 tahun kemudian dia pulang ke sini. 30 tahun kemudian dia pulang ke sini ke Aceh. Ke Aceh. Oh, ini kondisinya Aceh nih, Ustaz. Di Aceh nih. Luar biasa ya Allah. Makanya saya bilang tidak mau saya sampaikan di mana desa ini. Takut nanti saya datang ke sana. Takut nanti saya datang ke sana. Jadi pulang ke Aceh 30 tahun kemudian. Nah, jadi setelah dia pulang ke Aceh 30 tahun kemudian, yang menariknya di sini. Yang pertama, istrinya dokter. Istri dia dokter. Iya. Karena dia punya banyak uang. Istri dia udah jadi dokter. Kemudian anaknya, dia punya anak 2 orang.
Dua-dua anaknya dokter. Ya. Bisa disekolahkan di kedokteran. Ya, di Yogyakarta. Kemudian punya menantu. Menantu dokter juga. Menantunya juga dok. Saking marahnya dia ya. Saking marahnya dia ya. Jadi sudah ada berapa orang dokter? Semua harus didokterkan ya. Sudah ada berapa orang ini? 5 orang ya. Istri dia, anak dia 2 orang, menantu dia 2 orang. Jadi sudah 5 orang jadi dokter dalam. Ini luar biasa Luar ya, biasa. Ustaz, inspirasi ini ya. Ini berarti Allah jawab doa-doa dia tadi. Ini yang mau kita Ya, sampaikan. itu yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Jadi dia berdoa, kemudian dia minta doa sama orang lain dan sebagainya kan, supaya dia jadi dokter. Tapi alhamdulillah jadilah dokter. Nah kemudian dia sampai di kampung, jumpalah dengan orang-orang tua. Yang pernah dia minta bantu, Yang doa minta dulu, pernah bantu dia dan minta sebagainya. apa dulu mungkin minta restu ya, Ya. kan? Di kampung dengan keluarganya segala macam. Oke. Nah, saya sampaikanlah, seandainya kemarin itu 30 tahun yang lalu saya yang akan jadi dokter, mungkin satu dokter di kampung kita ini. Ya. Di desa kita ini cuma satu dokter. Tapi hari ini kita ada 5 orang dokter. Ada 5 orang dokter. Istri saya, anak saya 2 orang, dan menantu saya 2 orang. Nah, jadi apa? Ini karena doa. Karena doa. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Nah, kalau kita buka itu 183 berbicara tentang puasa. Ya, cuma satu ayat yang tidak bicara tentang puasa. Ya, ayat 186. Ayatnya begini. Iza sa'alaka Faiza sa'alaka Ibadi fa inni qarib. Faiza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Ya, ujibu da'wata da'i iza da'an. Ya. Apabila datang seorang bertanya kepadamu tentangku, maka jawablah aku dekat. Ujibu da'wata, maka berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan doa ini. Luar biasa itu. Apalagi di bulan Ramadan ini. Ya, ini kesempatan Allah kabulkan doa kita semua. Tidak. Ini janji Allah nih. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jadi tidak mungkin Allah mengingkari janji. Pasti Allah kabulkan doanya. Makanya banyaklah berdoa. Contohnya seperti pemuda tadi. Ya, Allah ijabah doa dia, 30 tahun kemudian 5 orang jadi dokter di rumah dia. Luar biasa. Nah, makanya Allah tidak akan tetap berdoa. Doa kita tidak dikabulkan hari ini. Mungkin minggu depan, tahun depan, atau 30 tahun depan. Pasti doa itu pasti Allah akan melihat doa-doa kita. Melihat doa-doa kita dan juga akan mengabulkan doa kita. Akan mengabulkan. Kita harus yakin ya. Kita harus yakin bahwa apa yang kita minta itu akan dikabulkan oleh Allah dengan penuh harapan yang luar biasa ya. Jadi supaya apapun persoalan dalam hidup ini, apapun yang kita inginkan, yang selama itu yang baik, yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan hidup kita dunia dan akhirat, silakan kita minta sama Allah. Jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa malu ya. Supaya Allah itu melihat perjuangan kita, Allah itu melihat keikhlasan kita, keseriusan kita, sehingga apa yang kita minta itu pasti Allah akan mengabulkan apa yang memang layak untuk diberikan kepada kita. Betul. Jadi ini luar biasa kisah apa yang Pak Dokter sampaikan tadi ya, menyangkut dengan cara Allah menjawab doa-doa hamba ya, dimana ketika dia begitu ya yakin, begitu serius, begitu memang betul-betul dia itu berjuang ya. Tapi ada perjuangan di sini ya, ada usaha dan doanya di sini, sehingga Allah tidak jawab ketika itu, tapi Allah jawab kemudian, sehingga apa yang menjadi tujuan tadi supaya ada dokter dari harapannya 1 menjadi 5. Jadi ini saya pikir luar biasa inspirasi untuk kita semuanya ya. Kemudian berarti ini Pak Dokter ada beberapa yang sudah Pak Dokter sampaikan tadi menyangkut dengan evaluasi selama bulan suci Ramadan, apalagi di akhir-akhir, mana yang belum sempurna kita sempurnakan. Baik dari sisi mungkin tadi apa itu istilahnya puasa ya. Puasa kita kualitasnya bagaimana, yang selama ini pementong ken gegop, kebersihan hati kita, kemudian dari sisi keikhlasan kita ya, ini yang paling penting ya. Nah, ini harus kita perbaiki ya selama masih ada beberapa hari ini. Kemudian dari sisi yang kedua juga tadi salat tarawih kita ya, kalau memang selama ini mungkin belum sempurna belum istilahnya itu sempurna ya, masih bolong-bolong, mungkin di malam-malam terakhir nih walaupun pergi ke pasar tapi janganlah sempat kita tinggalkan tarawih ya.
Kemudian juga dari sisi Tadarus. tadarus Al-Qur'an ya kan, masih ada sisa waktu beberapa hari lagi ini ya kan. Kalau yang selama ini mungkin masih kurang, bahkan belum sempat buka. Mari di sisa-sisa waktu yang masih ada kita coba buka, kita coba tadarus, kita coba baca supaya Allah berikan keberkahan ya. Kemudian juga yang terakhir menyangkut dengan doa ya, menyangkut dengan doa di mana memang Ramadan ini bulan Allah kabulkan doa-doa hamba. Ya, luar biasa Allah berikan kesempatan untuk hamba untuk berdoa sebanyak-banyaknya ya. Pasti Allah akan berikan apa yang layak Allah berikan kepada kita. Maka jangan pernah merasa bosan dalam berdoa. Saya pikir cukup demikian Pak Dokter. Terima kasih atas waktunya. Ya, ini luar biasa kalau kita mau menyimak, mau memahami dan apalagi mau menjalankan ya. Insya Allah nanti kita jumpa di video-video selanjutnya. Kita akan berbicara lagi, kita akan berdiskusi lagi tentunya ke depan menyangkut dengan apakah itu pendidikan dan segala macam lah ya. Baik teman-teman yang telah menyimak video ini ya kan, kalau memang video ini bermanfaat silakan di like videonya ya kan, dan juga di share, dan semoga apa yang kita bincang di sini menjadi suatu manfaat, menjadi sesuatu yang berfaedah untuk kita semuanya ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Dokter. Dari dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.